Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wahyu Falsafa Restafara dengan NIM 1813091014. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, pasti kalian tahu kan apa itu antibiotik? Nah, antibiotik itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Jadi biasanya kalau teman-teman sakit pasti diberi obat oleh dokter. Nah, obat itu yang biasa dinamakan antibiotik. Nah, pasti akan timbul dong pertanyaan, lalu bagaimana sih kalau obatnya nggak bisa mencegah bakteri? Nah, di situ kalau misalnya obat tidak bisa mencegah bakteri, berarti bisa dikatakan bahwa bakteri tersebut resisten terhadap antibiotik. Karena bakteri yang harusnya mati justru bertambah banyak. Nah, sebenarnya hal ini tidak terlalu mengejutkan karena penemu antibiotik itu sendiri dari awal sudah memprediksi. Nah, sedangkan kondisi ini tentunya perlu mendapatkan penanganan yang serius meskipun tidak mengejutkan. Jika dibiarkan, maka bakalan datang banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan antibiotik itu sendiri. Resistensi antibiotik itu pun patut dicurigai ketika terdapat suatu pasien yang mendapatkan antibiotik sesuai dengan jenis infeksinya, namun tidak menunjukkan perbaikan. Kondisi ini juga dapat diperiksa dengan pemeriksaan secara kultur. Sebenarnya apa sih resistensi antibiotik itu? Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan dari efek antibiotik itu sendiri. Nah, dari penjelasan resistensi tersebut pasti akan timbul pertanyaan yang lain. Misalnya, bagaimana sih cara resistensi antibiotik itu bisa berkembang dan menyebar? Mari kita simak bersama-sama untuk mengetahui bagaimana sih cara resistensi itu bisa menyebar. Nah, di sini bisa dilihat ada lingkaran resisten. Nah, pada lingkaran resisten ini bisa dilihat bahwa resistensi itu bisa berkembang dan menyebar dengan dua cara, yaitu pada manusia dan pada hewan ternak. Nah, yang pertama itu bisa dilihat pada suatu antibiotik, dia akan menyebabkan resisten bakteri kepada manusia dan hewan ternak. Nah, di situ bisa dilihat suatu antibiotik yang didapatkan oleh George akan mengembangkan resisten di ususnya. Begitu pula dengan hewan. Nah, hewan ini mendapatkan antibiotik dan mengembangkan bakteri resisten pada ususnya. Di sini ada dua lingkar resisten, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang manusia terlebih dahulu. Nah, pada sistem lingkar manusia ini, di situ bisa dilihat bahwa George tinggal di rumah dan bergaul di komunitas. Nah, pada suatu komunitas itu terdapat bakteri resisten yang menyebar. Lalu pada saat George merasakan sakit, dia akan dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah ataupun di layanan rawat inap lainnya. Nah, pada fasilitas kesehatannya itu nanti akan menyebabkan resistensi bakteri itu menyebar kepada pasien yang lainnya dengan cara perantara permukaan fasilitas layanan kesehatan yang sama, yaitu misalnya bisa dilihat pada penyebaran dengan tangan yang belum bersih atau dengan layanan kesehatan yang lainnya yang telah ditempati oleh George tadi. Apabila pasien itu pergi ke rumah atau misalnya pulang, nanti dia akan menyebarkan resisten bakteri tersebut kepada teman-teman komunitas yang lainnya. Begitu pula pada hewan ternak. Nah, pada hewan ternak ini sendiri bisa dilihat bahwa hewan ternak sendiri kotorannya biasanya dijadikan pupuk. Nah, pada pupuk atau air yang berisi kotoran hewan ini mempunyai bakteri resisten obat dan digunakan untuk menyiram tanaman untuk pangan.
Nah, sedangkan pangan nanti, bakteri resisten obat itu dapat tersisa di tanaman dan dapat dimakan. Lalu bakteri dapat bersemayam di dalam usus manusia, begitupun melingkar seperti itu. Nah, karena bakteri resisten obat dapat tersisa di daging dari hewan ketika tidak ditangani atau tidak dimasak dengan benar. Bakteri dapat menyebar ke manusia pula yang memakan daging hewan tersebut. Selanjutnya, apa bahayanya resistensi bakteri itu? Nah, untuk bahayanya resistensi antibakteri itu sendiri akan mengakibatkan terjadinya resistensi antibiotik pada bakteri tersebut karena tidak dapat lagi dimatikan dengan antibiotiknya, sehingga mengancam kemampuan tubuh dalam melawan penyakit infeksi yang dapat mengakibatkan kecacatan bahkan kematian karena penyakit menjadi susah untuk disembuhkan. Nah, di sini terdapat beberapa contoh antibiotik, yaitu ada penisilin, ada cephalosporin, ada makrolida, ada tetrasiklina. Jadi dari sini tahu kan kenapa harus menghabiskan obat antibiotik kalian apabila kalian sakit? Iya benar, agar tubuh kita bisa tercegah dari bakteri resisten dan bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Nah, ini bisa dilihat ada mapping sederhana kenapa antibiotik harus dihabiskan. Itu bisa dilihat. Ini ada dokter yang memberikan antibiotik untuk pasiennya. Lalu, saat pasiennya sudah meminum, ada antibiotik yang sudah menghabisi bakteri-bakteri yang ada pada tubuh. Jadi antibiotik itu harus diminum sampai habis sesuai dengan aturan untuk mencegah resistensi bakteri terhadap antibiotik. Ingat juga ya, antibiotik harus dibeli dengan resep dokter. Antibiotik tidak dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi bagaimana penting sekali kan kalian tahu tentang hal ini, teman-teman? Karena biasanya kita akan menyepelekan apabila badan kita sudah lebih enakan dari sebelumnya pada saat merasakan sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.